Kita akan mulai ya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyana. Pertama-tama alhamdulillah puji dan puji senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat qudrat iradatnya serta nikmat iman Islam, begitupun nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan malam kali ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya dalam agenda rutinan kita ngopi gitu ya. Ngopi ngobrol perkara iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan kita yakni habibana wa nabiyana wa rasulana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan sesuai apa yang dijanjikan juga di pekan-pekan sebelumnya, di pekan ini tetap akan ada ngopi dengan pemateri yang baru gitu ya. Untuk sebagian orang baru mungkin ya. Dan beliau Ustaz Teja, saya ucapkan hatur nuhun udah bisa menyempatkan waktu dalam mengisi kajian pada kesempatan ngopi kali ini. Ada beberapa rangkaian agenda mungkin ya. Pertama kita pembukaan, untuk keberkahan kita buka acara ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita ada pembacaan ayat suci Al-Quran gitu ya, yang insya Allah akan dibacakan sama akhuna Indra ya. Indra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Kang Indra yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi yang membacakannya, umumnya bagi kita yang mendengarkan. Amin ya Allah. Amin. Nah, menginjak kepada acara selanjutnya ya, acara inti gitu ya. Untuk materi ya, penyampaian materi sesuai apa yang informasikan berkaitan dengan keimanan membutuhkan pengorbanan. Nanti insya Allah akan ada sesi diskusi dan kita tetap maksimal dari sampai jam 10 ya insya Allah untuk pertemuan ngopi ini. Nanti ada sesi diskusi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembahnya, kita memohon ampun kepadanya, meminta perlindungan dan semua doa kita panjatkan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai hari akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat sebagai orang yang istiqomah menjalankan ajarannya dan memperoleh syafaatnya kelak di hari akhir. Ikhwan akhwat dan akhwat. Ikhwan rahimakumullah, akang-akang dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Teja Suar dari Turki, turunan kidul Cirebon, ya. Tapi di Bandung sudah lama. Sekarang tinggal di Kampung Babakan Cicaheum di Cimenyan, ke arah Cartil, Caringin Tilu. Ya, ternyata Cartil tuh dikenal ya di masyarakat Bandung Kota. Iya. Apal ternyata Cartil. Bahkan para pendatang juga yang dari luar kota tahu gitu. Para pendatang luar kota yang mukim sementara di Bandung pada tahu Cartil. Ya. Setelah saya tahu Cartil itu baru tahun 2009, 2007 baru tahu ada Cartil. Orang Bandung tapi ya, nggak pernah sampai main sampai jauh. Tapi orang-orang yang pendatang malah tahu gitu daerah Cartil. Mangga. Alhamdulillah bisa hadir tengah-tengah akang dan bapak sekalian di acara apa ini namanya? Kajian ngopi. Dalam bayangan saya ketika hadir tuh ada gelas berderet-deret berisi kopi. Tapi ternyata cuma satu gelas. Cuma satu. Direct request ini itu kode ngopi. Oh ada masih dibungkusin kopi. Kalau di Sunda ini ngopi juga kan? Ada makanan. Iya. Kalau di Sunda ini ngopi juga ya. Ada opien, bukan aja opien. Yang Torabika aja, yang top aja kopi top. Atau yang putih itu boleh? Itu kopi apa yang putih? Kremi latte. Alhamdulillah berjumpa di sini tentu dalam rangka kopinya bonus ya. Yang utamanya adalah silatul ukhuwah dan talabul ilmi
juga untuk saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, saya diminta untuk menyampaikan tema tentang keimanan membutuhkan pengorbanan ya. Keimanan membutuhkan pengorbanan. Jadi materi ini ya tentunya akan jadi nasihat buat saya sendiri terutama, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Ya, di sini insya Allah sudah beriman ya, Muslim semua ya. Alhamdulillah. Nah, sudah Muslim semua. Sudah yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah. Ya. Dia adalah asa, tempat bergantung semua segala sesuatu. Dia tidak punya anak, juga bukan anak dari sesuatu yang lain, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah menurunkan kitab suci yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah mukjizat yang tidak terbantahkan. Ya. Yang dari dulu sampai sekarang tantangannya tidak ada yang bisa menjawab. Barang siapa ragu dengan Quran, maka ditantang dalam Quran untuk menghadirkan ayat yang semisal. Satu surat saja yang semisal. Dan sudah ditetapkan, sudah disegel, kalau tidak mampu maka tidak akan pernah mampu. Failan taf'alu walan taf'alu. Kalau kalian tidak mampu, memang tidak akan pernah mampu selama-lamanya. Jadi lan itu kan itu sudah apa maknanya tuh tidak akan pernah sampai kapanpun. Ya. Gak akan pernah ada yang bisa membuat Al-Quran. Jangankan buat yang sama, memalsukan saja kan tidak yang berhasil. Ya ini bisnisnya pencetakan Quran. Ya, mungkin pernah dengar ada mushaf yang dipalsukan, tapi kan selalu ketahuan. Iya. Selalu langsung ketahuan. Netizen. Iya, sama netizen sama yang hafal Quran, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mukjizatnya Al-Quran itu berlaku sampai sepanjang masa. Dan kita pun yakin karena Al-Quran adalah mukjizat, maka yang membawanya, yang mengajarkannya tentu adalah seorang Rasul. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Ya. Jadi semuanya sudah kita yakini sebagai suatu kenyataan, tidak mungkin keliru, tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Keimanan yang dibangun Islam itu berdasar kepada bukti dan dalil. Sehingga akal kita selesai puas dengan itu. Ya, jadi antara akidah Islam dengan logika akal sehat itu seiring, sejalan. Patojaiyah, beda aja dengan agama saja. Patojaiyah. Sehingga mereka terus saja bertanya, ketika mentok akhirnya apa? Iman itu bukan untuk dipertanyakan, hanya dipercayai. Udah, ya percaya aja. Nah, kita sebagai Muslim tidak seperti itu dalam beriman kepada pokok-pokok akidah Islam. Ya. Nah, alhamdulillah kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun ada satu hadis yang ini ditanyakan oleh seorang sahabat yang sangat cerdas, Sufyan bin Abdullah. Orang bertanya dengan pertanyaan biasa, kalau beliau bertanya itu pertanyaannya suka aneh sendiri. Pertanyaannya itu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh satu sahabat manapun. Ya. Unik pertanyaannya. Beliau orang cerdas. Ya. Berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu perkataan di dalam Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya tentang perkataan itu kepada siapapun selain engkau. Nah, ini pertanyaan yang orisinil ya. Kalau sahabatnya itu nanya dan mungkin ditanyakan kepada yang lain, tapi beliau ini pengen nanya sesuatu yang nggak perlu lagi ditanya pada orang lain, hanya kepada Rasul saja ditanyakan. Nah, ternyata Rasulullah bisa menjawab. Apa kata Nabi? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Ya. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini perkataan yang dimaksud itu Nabi menjawab dengan perkataan katakanlah aku beriman pada Allah kemudian istiqomahlah.
Ya. Nah, jadi kalimat ini singkat tapi syarat dengan makna. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Gitu. Kira-kira ringan tidak mengucapkan saya beriman pada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ringan enggak? Ringan. Bisa. Buktinya anak-anak yang baru belajar ngomong pun disuruh ngomong gitu bisa. Malah beo oge lah terus-menerusnya kita ulang ucapan itu akhirnya bisa oge. Beo. Burung kakak tua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Gampang. Ya ada disadapkan hungkul mah. Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah. Itu mudah diucapkan. Itu mustaqim, kemudian istiqomah lah. Nah, istiqomah ini yang berat. Gitu. Karena konsekuensi ketika beriman kepada Allah, mengatakan beriman, maka dituntut istiqomah. Istiqomah ini adalah sesuatu yang berat. Karena ucapan la ilaha illallah itu kemudian ya ada harganya, ada konsekuensinya. Bagaimana seorang pemuda mengatakan I love you kepada seorang wanita, seorang gadis. I love you. I love you. Terus udah gitu aja, ucapannya gampang. Tapi setelah itu bagaimana? Bener, akang teh bogoh ka Neng, bener cinta ka Neng. Enya leres. Sok atuh ka bumi we tepangan Bapak. Ketemu sama bapak saya. Kan itu konsekuensi berikutnya. Setelah itu datang ke orang tuanya apa? Cuman ngomong I love you, anak saya I love you ke anak bapak, ada gitu aja. Ya. Pasti bapaknya nanya, Ujang teh serius? Enggak siap? Pas gaduh naon. Ya kan begitu. Lalu misalkan, iya benar serius Pak. Ah ya udah dituntut kan. Sok garaha teh bade ieu lamaran. Lamaran teh kan namanya lengoh teu moana naon, pasti mawa babawaan. Ya. Kemudian menentukan tanggal nikah. Apa yang diminta sama si perempuan? Mahar. Ya. Mahar yang diminta itu. Dan konsekuensi setelah menikah yaitu si laki-laki itu menjadi qawamnya, menjadi walinya dan qawamnya. Nah. Konsekuensinya sampai kapan seumur hidup? Ya, melekat seumur hidup. Itu satu ucapan, tapi konsekuensinya jangka panjang. Begitu juga dengan ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah, maka akan ada harga yang harus dibayar. Di surat Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah benar-benar tahu siapa orang-orang yang benar, siapa orang-orang yang bohong. Jadi ketika sudah mengatakan beriman, ya, maka pasti diuji sampai ketahuan mana yang ucapannya benar, mana yang ucapannya cuma lip service, hanya hoan. Ya, ketahuannya setelah diuji, setelah diberi fitnah, diberi cobaan. Itu pasti terjadi kepada setiap orang. Ya. Nah, jadi siap-siaplah kalau kita sudah mengatakan beriman. Ini yang mendengar ngaji mana halakoh hanya belajar. Thoriqul iman, jalan menuju keimanan, materi akidah, semuanya disampaikan, terpuaskan, bener. Yen kurang teh geus teu bisa deui nanti mengingkari bahwa Allah itu ada, esa, Tuhan sejati. Kemudian Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Nabi Muhammad Rasulullah. Sudah tidak bisa lagi dibantah. Setelah itu, ya, menyatakan mantap, beriman, bersyahadat, diucapkan, bahkan tiap salat pun diucapkan. Tapi ternyata yang Allah minta bukan cuma ucapan lip service, tapi harus dibuktikan. Ya.
Dan ketika Allah minta pembuktian, maka akan diberikan ujian demi ujian terus gitu. Yang istiqomah berarti benar, yang tidak istiqomah berarti lip service, bohong. Hanya di bibir saja. Ya, aku beriman, hanya di bibir saja. Kalau yang begitu bagaimana ya? Pasti Allah juga akan disortir. Akan ditreatment sendiri. Yang lulus dengan tidak lulus itu akan beda perlakuannya. Ya. Nah, hadirin, dan benar bahwa para nabi juga diuji. Para nabi, pengikut nabi, dan semua umat yang beriman kepada nabi itu pasti diuji. Dan yang paling berat ujian keimanannya untuk membuktikan keimanan adalah para nabi dan para rasul. Itu. Diminta berkorban. Kalau bicara korban mah biasanya tiap tahun ibadah kurban itu cerita tentang peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Berkorban menyerahkan apa yang sangat beliau cintai. Sebetulnya sebelum Ibrahim juga ada peristiwa berkorban itu. Ya, berkorbannya siapa? Habil dan Qabil. Ketika ada keputusan bahwa anak Adam yang sebelumnya itu nikahnya itu satu kandung. Kan kembar-kembar laki-laki perempuan boleh dengan sekandung. Nah, ketika sudah mulai banyak populasi, ternyata Allah memutuskan nikahnya tidak boleh dengan saudari kandung. Gitu. Habil punya saudari kandung. Qabil punya saudari kandung, harus di-cross, harus disilang. Nah, ternyata nggak mau. Akhirnya apa? Disuruh berkorban. Begitu. Ternyata hanya satu yang diterima, yaitu korbannya Habil. Korbannya Qabil tidak diterima. Korbannya Habil itu domba kibas ya. Dan diterima dengan cara apa? Hilang dilalap api. Hilang. Ternyata si kibas itu tidak mati, tidak dimakan sama Allah. Allah tidak butuh daging. Itu butuh. Ya. Hilang, diambil sama Allah. Itu disimpan di surga, dipelihara di surga. Nah, Nabi Ibrahim itu diuji. Pengen punya anak, berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Akhirnya poligami, nikah deui ka Siti Hajar. Siti Hajar punya anak, ternyata Sarah pun punya anak. Dari Siti Hajar namanya Ismail, ya. Dari Siti Sarah namanya Ishak, ya, Nabi Ishak. Nah. Ternyata diuji lagi apa? Ismail dan Hajar itu harus dipindahkan tempat tinggalnya ke tanah Mekah. Mekah itu lembah ya. Lembah dikeliling gunung. Gunung-gunungnya gunung-gunung batu. Bukan gunung yang hijau warnanya karena ada tumbuh-tumbuhan. Di lembah Mekah itu tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan, tidak ada makhluk hidup sama sekali. Ya, kalau kita ke Mekah jangan digambarkan seperti ke gurun pasir di Gurun Gobi. Bukan. Mekah itu gurun batu. Jadi tanahnya batu. Jadi kalau orang bangun rumah itu bukan pasang fondasi, ya. Udah ada fondasinya, tinggal bikin bangunannya. Ya, jadi kebayang itu batu aja, ada apa-apa. Kumaha bisa hirup, ada perintah Allah. Akhirnya dijalani juga sampai terjadi peristiwa keluarnya air Zam-Zam. Ya. Nah, terus ditinggalkan. Bertanya kan Siti Hajar itu, kenapa begini ya? Karena perintah Allah sudah ditaati. Ternyata Allah juga tidak menyia-nyiakan. Disiapkan sumur Zam-Zam di situ. Dan di situ jadi pusat tempat titik tolak dakwahnya Nabi Muhammad nanti. Di situ. Nah, kemudian selang berapa lama ketika Nabi Ismail sudah masuk usia kanak-kanak, ya datang lagi Nabi Ibrahim mengunjungi. Ternyata di kunjungan pertamanya malah disuruh menyembelih anak laki-lakinya sendiri. Bayangkan, ya bertubi-tubi cobaannya itu. Setan digoda indungna heula nya Siti Hajar ternyata temempan. Digoda Nabi Ismailna temempan. Sampai tadi baledog. 2 kali dibaledogna. Ku Siti Hajar, ku Nabi Ismail dibaledog. Mantak aya jumroh. Ya, ula wusto Aqobah. Geuning 3, nu katilu kusaha dibaledogna? Nu katilu.
Pertama setan dilempar oleh Siti Hajar, kedua oleh Nabi Ismail, ya. Yang ketiga masih apa dilemparnya? Bukan. Nabi Muhammad. Coba baca sirah. Waktu Bayat Aqobah kedua. Di Aqobah. Bayat Aqobah kedua, Nabi beres bayat, setan teriak. Ya, teriak di puncak Aqobah untuk memberitahu kepada penduduk Mina bahwa Nabi Muhammad itu sudah bersekongkol dengan orang-orang Madinah untuk menghancurkan Mekah, katanya begitu. Dibalik ke Rasulullah. Nah, jadi lemparan ketiga itu sama Rasul, sama Nabi Muhammad. Itu sejarahnya. Ya. Nah, apa? Akhirnya ditunaikan juga oleh Nabi Ibrahim, ditunaikan, ya, disembelihlah Nabi Ismail, tapi digantikan oleh kibas. Kibas itu mana? Anu Habil teh ya. Jadi kibasnya Habil yang sama Allah diambil, dipelihara di surga, itu yang menggantikan Nabi Ismail. Jadi, ya, ternyata pengorbanan orang dahulu itu akan dirasakan juga oleh umat hari ini. Nyambung gitu. Perjuangan dan pengorbanan itu nyambung. Tidak putus. Ya. Pengorbanan orang soleh ketemu dengan pengorbanan orang soleh lagi. Begitu. Nah, jadi itulah berkorban sebagai ujian dari Allah siapa yang benar imannya. Betul beriman, kalau beriman serahkan yang kamu cintai. Ya, Ismail, sok serahkan. Nah, buat kita tidak ada syariat seperti itu, nyembelih orang, nggak ada. Ya, tapi nanti bisa berupa macam-macam. Yang diminta Allah itu bisa berupa harta kita, bisa berupa jabatan kita, ya, bisa berupa kebangsaan kita, bisa berupa adat kebudayaan yang harus kita korbankan, ditinggalkan demi untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap belum gitu ya? Pas ngaji itunya, bareng jeung jadwal Persib gitu, pas jadwal ngopi teh. Ngopi Rabu malam, pek Persib main, bentrok jadwalna so. Ya kumaha? Bareng di ngopi. Kumaha? Dia ngopi sambil nonton Persib. Nonton aja. Ya, ngajina bubar. Udah, bola. Nah, coba. Kalau benar beriman ya, ketika bertabrakan antara tuntutan dari Allah Ta'ala dengan sesuatu yang harus dikorbankan, mana yang ditinggalkan, mana yang kita pilih. Nah, itu begitu. Terusnya diserian kalau ya naon deh, terus ditabrak-tabrakan cikan diuji kumaha. Ya, setiap orang pasti pernah mengalami ujiannya macam-macam, pilihan antara perintah Allah dengan sesuatu yang bisa meninggalkan perintah. Betul ya? Nah, siap nggak? Siap nggak? Insya Allah. Iya, siap nggak siap? Udah pasti datang. Udah hidup. Gitu. Tinggal harapan weh. Bener teh iman teh. Kamari ngomong syahadat. Cikan dites kalau bahasa. Ya, pasti akan terjadi ya, seperti itu. Nah, maka kita harus siap berkorban. Siap berkorban itu bagaimana? Siap berkorban apapun yang Allah minta. Dan ternyata kalau kita lihat, ya, kenapa korbannya Habil diterima, korbannya Qabil nggak diterima? Padahal dua-duanya juga sama berkorban. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Apa perbedaannya? Niat. Ya, korbannya dikit. Habil berkorban kibas yang masih kecil, masih anak. Gitu. Sedangkan kalau Habil berkorban buah-buahan dan sayur-sayuran, yang mungkin kalau ditimbang banyakkan Habil Qabil. Bedanya adalah Habil mengorbankan yang terbaik yang dia paling cintai. Kalau Qabil dia mengorbankan ya sesuatu yang dia sendiri sudah tidak minat. Sayur-sayur akhir jeung buah-buahan akhir dikorbankeun teh. Berkorban ya berkorban, tapi asal-asalan. Sedangkan Habil meskipun yang dikorbankannya itu kibas yang kecil, tapi itu yang paling dia cintai. Itu yang dikorbankan. Yang diterima korbannya Habil. Maka ya, syarat diterimanya kurban itu kita harus memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat At-Taubah Allah berfirman,
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surganya. Ya, di sini Allah itu menawarkan untuk menukar surga yang milik Allah gitu ya dengan diri dan harta kita juga yang milik Allah. Nah, di sini yang diminta dua-duanya ya, diri kita dengan harta kita. Terus kita harus mengorbankan. Saya mah milih salah satu saja. Korban harta mah teu sia, lamun diri mah hayu. Harta mah teu sia kunaon lebar. Saya neanganana. Mun diri orang mah bayalah gitu. Atau kebalikannya. Da saya mah bisana harta hungkul, boga usaha warung lumayan, tapi lamun kudu turun meninggalkan warung mah sigana teu sanggup. Moal sok we duit mah tah bawa. Punten we ari tenaga jeung waktu mah berat gitu ya. Nah, ternyata nggak begitu. Ya Allah minta tuh dua-duanya jadi kita dengan harta kita. Jadi saat kita diminta berkorban, diserahkan dua-duanya. Dan Rasul juga demikian, bukan hanya dirinya. Hartanya pun beliau korbankan. Para sahabat juga yang berjuang bersama Rasulullah, dua-duanya diserahkan, dirinya dan hartanya. Ya, kalau harta jelas. Kalau diri kita apa? Diri kita ya tubuh kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, pengaruh kita, jabatan kita. Itu semua Allah minta ya untuk ditukar dengan surga. Bukan cuma tenaga saja, waktu, pikiran, ya pengaruh, jabatan, ilmu itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimintanya yang terbaik, bukan yang asal-asalan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang terbaik. Nah, kita sudah berkorban, tapi bukan yang terbaik. Diterima enggak? Moal sigana mah. Da Allah ge apal gitu nya, orang sudah melakukan yang terbaik atau belum. Allah tahu isi hati kita, apa kita serahkan itu asal-asalan atau memang kita serahkan yang terbaik. Maka ketika sedekah, sedekahlah yang terbaik. Yang mana? Yang kita cintai, yang kita berat untuk mengeluarkannya. Ya. Nah, berkorban diri itu bagaimana? Ya berkorban ketika kita ini kuat, ketika kita itu sehat. Berkorban waktu yang terbaik, ulah waktu sesa. Kesiga kobil, sayur sesa dikorbankeun teh, buah sesa. Waktu ge urang waktu sesa, tenaga sesa. Keur ngora diajak dakwah berjuang mungkin sekolot. Sekolot nah waktu sesa terutama. Ya, tenaga geus sesa, waktu geus sesa, pikiran geus sesa. Apakah diterima? Sigana mah teuing. Ya, itu kenapa? Karena yang buruk-buruk yang diserahkan pada Allah. Sama kayak kobil nantinya itu. Nah, jadi kita harus menyerahkan itu yang terbaik. Allah hanya menerima yang baik, yang terbaik. Nah, itu akibat dari kita mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nah, hadirin, itu tuntutan yang Allah inginkan dari kita. Itu apa? Berkorban semata-mata, semuanya itu milik Allah. Terus semuanya juga adalah milik Allah. Ya, cepat atau lambat bakal diambil. Kita suka tidak suka, tidak akan bisa menolak ketika Allah mau ambil. Ya juga semuanya milik Allah. Allah minta, ya udah serahkan aja. Ya kita punya apa? Ya, nah ketika diserahkan, kira-kira rugi nggak? Diserahkan? Justru tidak. Da Allah mah teu butuh karena pengorbanan orang teh. Teu butuh. Ketika disuruh berkurban nyembelih sapi, kambing, tidak akan sampai darahnya, tidak akan sampai dagingnya kepada Allah. Tidak butuh Allah mah. Nu puguh mah naon maslahatna jeung jelema deui. Dagingnya dimakan orang. Ya, kulitnya dipakai orang. Darahnya tumpah ke tanah, menyuburkan tanah untuk tumbuh-tumbuhan ataupun dimakan sama manusia. Balik lagi. Jadi setiap pengorbanan itu, ya, itu kembali lagi kepada manusia. Kebaikannya itu. Ya.
Yang jelas yang pertama adalah mengikis sifat wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ieu penyakit kronis umat Islam ayeuna. Nabi mengatakan hampir saja umat-umat itu mengerebuti kalian di berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul mengerebuti makanan dalam piring di tengah meja. Ada sahabat bertanya, apakah kita sedikit ya Rasulullah? Tidak, kalian banyak ketika itu. Tapi kalian seperti buih yang terbawa hanyut oleh gelombang dan banjir. Diangkat rasa takut musuh kalian kepada kalian, sedangkan di hati kalian terdapat penyakit wahan. Apa wahannya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Nah, ini yang menyebabkan umat Islam sekarang ini kalah, terhina. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Ini masalahnya. Dan setiap kaum manapun yang punya penyakit seperti ini, dia akan kalah, akan terhina. Mau bisa maju, bekasieun, mau bisa bangkit. Karena orang tinggal di Palestina, umat Islam tenulungan kunaon. Apakah karena tidak mungkin bisa menang? Ngalahkeun Yahudi mah, ngalahkeun si rewel mah gampang. Bener. Tiap orang itu punya kebutuhan pokok. Air bersih. Nah, si rewel teu boga sumberna. Disuplena ku Jordania. Disuplai di Jordan, disuplai di Turki. Air bersihnya itu. Dia untuk bisa membangun ini itu perlu energi. Disuplai minyak. Di mana? Di Azerbaijan, dari Kazakhstan, dari Turki. Suplai nate. Bantuan militer di mana? Lewat terusan Suez. Diangkut nauge. Terusan Suez tek usaha dikuasai ku Mesir. Minyak nanti negara-negara Islam. China di mana di negara Muslim. Ya, ibarat beheung nanti geus dicepeng umat Islam teh tinggal dicekek gitu tah. Tinggal dipencet pae. Tapi apa yang terjadi? Bisa melawan Israel, bisa mengatakan tidak pada si rewel dan Amerika Serikat. Keueuh da sieun di perangan, saya tahu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Padahal hadirin, ketika kita berkorban kepada Allah, berkorban untuk mengharap ridha Allah, menggugurkan sifat-sifat wahan tadi, berkorban untuk Allah, memang mungkin dalam beberapa hal terasa ada yang hilang. Tapi Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Orang Madinah berkorban. Berkorban naon? Pernah berkorban Homer. Kunaon? Hadita teh Homer teh masih kena kebiasaan tah siga ngopi ieu teh mun Homer teh. Mun kumpul-kumpul ngopi pasti aya alkohol. Nah, siga ngopi we gitu. Da urepna kitu. Dan Madinah itu penghasil Homer karena panen kurmanya sering berlimpah. Diolah, kurma anggur teh diolah jadi minuman keras. Dijual ka saha? Ka kafilah dagang. Karena Madinah itu adalah kota transit. Para pedagang dari Syam utara ke Yaman transit pasti di kota Madinah. Itu sumber devisa yang sangat menggiurkan. Ya. Tapi ketika ada larangan dari Allah Ta'ala terkait dengan Homer, maka otomatis tahun otomatis sami'na wa ata'na, yang tadinya mereka terbiasa minum geus berurat akar, geus jadi adat kearifan lokal, tiba-tiba harus dihentikan. Tapi iman mereka sudah siap berkorban, langsung dilaksanakan. Ada yang dengar perintah itu kan dulu mah dari lisannya, atau diumumkan na speaker tuh aya lisannya, pesan beruntun gitu. Nah, Nabi mengucapkan ayat itu, didengar oleh para sahabat, langsung datang menyebar ke semua penjuru kota, menyampaikan lagi. Dan ketika disampaikan, ada yang sedang nongkrong di warung Homer. Lagi ngopi itu mereka. Nah, ada yang lagi pegang gelas. Ada yang lagi minum begini. Diperagakan ya. Ada yang lagi begitu minum. Ada yang lagi pegang teko ke nyicikeun Homer. Dengar perintah itu untuk berhenti, langsung anu gelas dibahikeun praktekeun. anu
anu di dia diburakeun. Ya, yang di teko ditumpahkan, bahkan gudang penyimpanan homernya dibongkar, semuanya ditumpahkan di parit-parit kota Madinah. 1 minggu kota Madinah bau homer. Rugi atau devisa negaranya rugi. Ya, tapi apa akibatnya? Apakah jadi krisis ekonomi atau malah jadi kebaikan untuk masyarakat Madinah? Jadi kebaikan. Kenapa? Karena homer itu umul jaroim. Diperintahkan, ditinggalkan untuk kebaikan siapa? Kebaikan mereka sendiri. Dan disitulah masyarakat yang demikian itu menjadi tonggak tegaknya peradaban. Islam tegak di sana, mereka pun terbawa mulia oleh tegaknya Islam di kota Madinah. Jadi berkorbannya kita itu kebaikannya ke siapa lagi? Ke kita lagi. Sebetulnya kalau kita yakin beriman ke Allah. Perih ya perih, pahit ya pahit ketika diminta berkorban. Biasanya hikmah nama di ujung. Ya, di ujung biasanya. Karasana mah mau apa mimiti berkorban dah, mau apa ujungna meureun lain ujian ngarananya gitu nya. Berat ya Allah. Nurut tapi hese berat, perih, nyeri. Nah, sudah dijalankan baru tahu ujungnya. Kan masyarakat Gaza juga begitu. Sekarang menghadapi gempuran, mereka bertahan dengan kewajiban jihadnya, ya. Dikepung dari sana sini, entah bagaimana dari mana pertolongan Allah akan datang, ternyata apa? Ternyata datang dari sumber yang tidak disangka-sangka. Yaitu apa? Ya, dari gerakan Julid Fisabilillah Indonesia. Ternyata Israel habis itu propagandanya digulung sama netizen Indonesia. Ya. Jutaan dolar yang digelontorkan untuk propaganda itu lenyap oleh gerakan kita Indonesia. Kemudian apa? Ternyata melihat keteguhan orang-orang Gaza. Kan orang kafir kan ninggalin masyarakat pemuda-pemuda di Amerika, di Eropa, karena mereka sekarang terbuka informasi. Ya dikitukeun dia lemah tapi bisa kena senyum, anggar sholat, anggar bersyukur, orang mendikitukeun meureun geus bertanya, meureun geus kelo meureun. Tapi orang Gaza duit kuat itu kumaha sih? Hayang nyaho. Oh, meureun gara-gara agama naon sumberna sih? Al-Qur'an, dibaca Al-Qur'an, akhirnya mereka terbuka wawasannya. Geuningan ieu teh bener kitab teh. Semua pertanyaan yang mereka bikin penasaran itu terjawab dalam Quran. Yang tidak terjawab oleh agama mereka sebelumnya. Banyak yang pindah konvert ke Islam. Dan ternyata sekarang masyarakat ini juga melihat simpati kepada umat Islam. Simpati kepada masyarakat Gaza-nya. Untuk kayak penguasa Arab mana. Ya, kabongkar ya kedokna, pengecut. Ya sampai gue kalau kan nyebut Saudi ini Yahudi Arabia. Makin terungkap ya siapa jadi mereka sebenarnya. Gitu. Nah, ternyata di situ akibatnya kepada umat Islam sendiri ketika siap berkorban. Ya. Nah, dan ketika Allah berikan ujian-ujian tadi, itu memang pahit, memang berat, tapi itu dalam rangka apa? Satu, menseleksi siapa yang benar imannya. Kedua, ditempa, dibentuk, disiapkan. Rasulullah diberikan ujian sedemikian rupa. Kenapa? Karena Rasulullah itu disiapkan menjadi pemimpin dunia. Para sahabat diberikan ujian untuk apa? Diseleksi. Siapa yang pantas menemani Rasul. Dan ditempa juga untuk siap menghadapi cobaan-cobaan berikutnya. Jadi pemimpin dunia tuh nggak mungkin diserahkan sama generasi strawberry. Ya, aduh saya kesehatan mental saya terganggunya kerake saeutik disindir ya babarian nepes meer. Nggak kan mungkin bisa diemban oleh orang-orang yang semacam itu. Yang antara tantangan antara ngaji dakwah jeung nonton Persib, milihkeun nonton Persib lah mau bisa memimpin dunia gitu mah. Kaleh ku kitu hungkul gitu. Kayak pas perang, kalau Persib ya, yang bisa mengalahkan syahwatnya, bisa mengorbankan apa-apa untuk masa depan, ya, dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seperti itu. Di surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Ya, apakah kalian mengira akan masuk surga dan akan disortir? Siapa yang pantas masuk surga? Siapa? Ya.
akan disortir oleh Allah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walam mayatikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang cobaan kepadamu sebagaimana hal yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masat sumul ba'sa wa garra wa zulzilu hatta yaqula rasul waladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya. Mereka ditimpa dengan malapetaka, kesengsaraan, cobaan, digoncang berbagai macam-macam cobaan sampai berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Hinggakah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Itu. Jadi Allah itu akan menguji orang, akan di-press, ditempa, dipoles sampai mereka itu pada batas limit kemampuan maksimalnya. Kapankah pertolongan Allah akan geus kabeh cara ditempuhnya, kabeh usaha doa selalu dipanjatkan, tetap bertahan, ya, tapi seakan-akan buntu. Kapankah Allah akan tolong? Nah, pertolongan itu dekat. Masyarakat Gaza kan ayeuna kamari ya bingung kumaha ieu teh. Jalan keluar nantinya rek musnah gitu orang Gaza, ternyata Allah menolong. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, Rasul juga begitu ketika Rasulullah di boikot di Syi'ib. Sama. Yang di Iraha di boikotnya main gitu terus meren marawat atuh. Karena tanpa ada batas waktu pemboikotannya itu. Syi'ib itu lembah yang tidak ada sumber air, sumber makanan. Ternyata apa? Ternyata itu jadi memancing solidaritas dan kemanusiaan bangsa-bangsa Arab. Melihat ada peristiwa itu, mereka juga protes akhirnya. Akhirnya si Quraisy itu jadi common enemy. Jadi musuh bersama suku-suku sekitar. Dan muncul simpati kepada Rasulullah. Dan bertanya-tanya, ya, anu ngikut Muhammad ini kuat-kuat ini. Gimana? Bahkan ketika Bilal bin Rabah disiksa pun, ya, memang beliau merasakan pedihnya siksaan. Tapi apa? Orang nu nyiksa lagi jadi sieun. Alah, sia ieu mun bebas. Jelema siga kieu. Kuat pegang keimanan. Dan yang menyaksikan penyiksaannya pun sampai ada yang sumpah serapah karena melihat Bilal kuat dengan siksaannya. Demi Allah, lamun budak hideung ieu maut, kurang rek disembah kuburan rek dikeramatkeun. Karena saking takjubnya dengan keimanan Bilal bin Rabah. Nah itu. Jadi akan datang pertolongan Allah itu dari jalan yang tidak disangka-sangka ketika sudah menghadapi ujiannya semacam tadi. Ya. Nah. Sudah kegambar ya. Jadi kalau mengatakan amantu billah, siap-siaplah diuji. Dan kita harus membuktikan kita bisa istiqomah. Yang namanya itu nggak bisa cuma di halakoh, di ngaji, ya lulus halakoh batin geus di surga itu. Justru itu adalah awal mula perjuangan hidup kita dalam pembuktian ya cinta pada Allah Subhanahu wa taala, iman pada Allah, iman pada Rasul akan diuji dengan segala macam ujian dan cobaan. Nah, pertanyaannya siap nggak kita menghadapi itu? Ya, kalau sekiranya datang ujian-ujian tadi, tiba-tiba Indonesia itu dipertigazakan, siap ke? Siap ke? Namun sigap itu, ini ada dia mah, wah, jihad, pasti legur teh, aya bom gitu kan? Langsung bendera putih. Tang bara urang. Saya izin al-Qasam oge sudah dibekali dengan keyakinan akidah tauhid, bahkan sering ngajar akidah, belajar akidah yang menyemangati orang. Pas turun perang mah ngadenge bedil ngabeledug jeung mortir ge langsung lompat. Lompat heula. Sampai beristighfarnya ceurik. Saya ngajar akidah, saya belajar akidah, tapi ketika mendengar suara seperti itu paling pertama lari istighfar. Minta dikuatkan pada Allah itu hatinya. Akhirnya kuat. Akhirnya bisa menjadi ikon perjuangan orang Palestina. Orang kemana? Belum ada bedil, belum ada bom, digos aja sedikit sama ya orang-orang tertentu, diancam gitu lah, bawa geus ieu, geus lulus, geus sieun gitu lah. Ya gitu ya. Apakah kita siap menghadapi itu? Siap nggak siap? Harus siap. Ya, kenapa? Itu pasti datang. Cobaan-cobaan semacam tadi. Nah, supaya siap bagaimana? Kata Rasulullah di hadis riwayat Muslim, badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah.
Jadi kuncinya siap menghadapi ujian itu beramal. Beramal dalam rangka apa? Supaya kita terbiasa dan kita siap melatih diri. Ya, karena buat tek tanding teh kan kudu latihan heula. Ningali Habib Nurmagomedov tanding di oktagon. Ya, lebih hebat gitu teh buah dari latihan-latihan. Kalau dia lalai dalam latihan, ya, dia akan payah di medan tanding. Gitu. Mumpung belum tanding, latihan. Kalau sudah masuk oktagon, nggak ada lagi waktu buat latihan. Sama ini juga begitu. No kuliah, ya ujiannya. Boleh lagi sekolah kan ya ujian. Tahan ujian, diajar heula. Lamun datang waktu ujian mah, mau bisa diajar deui. Makanya sebelum datang ujian tadi kita harus beramal. Badiru bil amali fitanan. Segala beramal sebelum datang fitnah. Fakita ilail muslim. Sebagaimana fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yang fitnah yang gelap itu sampai-sampai pada taraf kita lihat di subuh hari itu ada seorang laki-laki, dia masih iman. Sore harinya murtad dia, kafir. Au yumsi kafiran wa yusbihu kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di sore harinya kita kenal dia itu masih beriman. Di subuh harinya dia sudah kafir besok paginya. Ya bi'udinahu bi'ardin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan sebagian dari harta dunia. Ya. Akan ada fitnah-fitnah yang sampai seperti itu. Zaman Nabi terjadi. Nabi Isra Mi'raj, loba nu murtad. Fitnah luar biasa. Bukan berupa gencetan, kesulitan, kekerasan, penindasan, bukan. Diuji keimanannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kata Siti Aisyah, banyak orang yang sudah Islam itu murtad lagi. Banyak. Ya, fitnahnya bisa berupa fitnah goncangan keimanan. Bisa berupa tekanan ekonomi. Bisa berupa peperangan. Ya, bisa berupa kenikmatan. Nah, kenikmatan yang melalaikan. Kalau kita tidak biasa beramal, kita nggak akan bisa lulus. Ya, harus terbiasa berkorban, terbiasa menahan nafsu, terbiasa berusaha keras untuk memenuhi perintah syariat. Begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan siap dengan segala konsekuensinya. Ya, Cek Luqman oge kan kepada anak. Ya bunayya, ya, perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar, wasbir ala ma asabak. Dan bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Inna zalika min azmil umur. Yang demikian itu adalah perkara yang besar. Kata Luqman kepada anaknya. Harus terbiasa melakukan itu dan sabar dengan segala konsekuensinya. Kalau kita tidak pernah merasakan yang demikian, pas datang ujian, nah potong. Kita akan kalah, kita akan tidak lulus, akan gagal. Ya, jadi harus beramal, berlatih. Ngajinya sing rajin, ikut halaqah rutin, ikut kajian rutin, mendalami akidah Islam, syariat Islam, sehingga tahu mana benar mana salah. Makin kuat keyakinan kita dan kita bisa menyikapi semua cobaan tadi sesuai dengan arahan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak tersesat. Itu dari ngaji. Ngaji butuh pengorbanan berkesabaran. Ya, yang tidak siap menahan derita capek dan pedihnya ngaji, dia akan merasakan pahitnya kebodohan dan ya tidak bisa lulus dalam ujian nanti. Jadi harus sabar. Ngaji itu sabar. Ngaji diamalkan juga harus sabar. Di situ ujiannya beramal. Karena kita sedang latihan. Satu saat datang cobaan fitnah itu kita sudah siap menghadapi dan tidak akan patah ketika diuji, lulus ujian. Bisa membuktikan keimanan kita kepada Allah. Itu yang pertamanya, beramal. Cukup tuh beramal? Ya apa enggak cukup? Cukup. Kunaon? Alus-alusna orang persiapan. Jelema mau nu sempurna. Dan Allah tahu titik lemah kita di mana. Aya nu geus beramal loba, kan Allah apal. Oh, si eta mah lemahna awewe. Jadi bere ujian awewe, gagal. Terus ya, ada orang sudah beramal, sudah bersiap-siap, sudah melatih diri. Allah apal.
kelemahannya dina duit. Dicoba aku duit. Gagal. Itu. Ya Allah tahu kelemahan kita semua, Allah tahu. Aku itu mah bisa kene. Atau Allah juga tahu kadarnya. Emang si eta geus kuat, tapi kadarnya sakit tuh. Dileuwihan mah saeutik tina kadar eta ujianna. Gagal. Betul tidak? Ya, selama ini kita masih bisa istiqomah. Kenapa? Karena ujian yang diterima, yang diberikan, masih pada kadarnya. Bisa nggak Allah berikan ujian yang melebihi kemampuan kita? Bisa. Sangat bisa. Sampai kita gagal, sampai kita jadi murtad, itu bisa. Allah tahu kelemahannya. Maka, tongsok, gagabah, ulah sok sompral. Ya. Tong sompral. Ya. Bae da urang mah iman geus kuat seorang eta aya 1000 digaga datang pun tidak akan bisa melunturkan, menggoyahkan keimanan kita. Ya, eta sompral. Sompral. Nah, justru kita harus berusaha sambil berdoa. Apa doanya tadi yang dibacakan di mukadimah? Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Itu dihafal ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat bagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Ya. La tuhammilna ma la taqata lana. Itu justru itu. Ya kita berdoa agar ketika Allah berikan ujian itu jangan sampai melebihi batas kemampuan kita. Kita sudah berusaha, berikhtiar, berlatih, beramal. Ya tetap Allah tahu titiknya di mana. Maka kita berdoa jangan sampai diberikan ujian yang melebihi kemampuan itu. Ya. Gitu ya. Nah, materinya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Ya, syukron atas materi. Berikutnya masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan ya. Bagi ada yang mau bertanya, mangga. Masih banyak waktu. Kurang bertanya maka bisa jadi tersesat. Silakan bertanya, banyakin bertanya. Bertanya sesat di jalan. Barangkali mau curhat dengan ujian yang pernah terjadi, silakan. Mangga Kang Hasan, mangga. Yang di belakang silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Kamu biasanya bertanya enggak? Belum ada. Kayaknya belum banyak yang diuji tadi. Atau terlalu banyak ujian ya? Banyak ujian. Jadi kalau materi tausiah nafsiyah itu memang bukan dipertanyakan, direnungkan dan diamalkan. Betul. Ya. Ini sebenarnya agak sedikit melenceng dari ayat
peristiwa yang kami masih ingat ya di apakah sebetulnya dalam pandangan untuk membuat keputusan akan komisi sedang konflik untuk orang khalifah atau pemimpin di untuk mengambil keputusan misalkan untuk mempertahankan keimanan itu harus secepat apa, karena kalau misalkan karena mungkin negara-negara komisi ini para pemimpinnya hanya sekadar bisa mengekang dan mengutuk perbuatan Yahudi dengan alasan selain pemimpinnya seorang boneka tapi kalau misalnya ada misalnya yang bukan boneka lah mungkin menurut saya mereka itu mempertimbangkan terkait nanti kalau misalkan dibantu gitu ya di Gaza itu dengan kekuatan militer gitu ya. Mereka juga ketakutan diserang oleh Amerika dan oleh Israel dan sebagainya gitu ya. Dan nanti malah melebar korban jiwanya karena yang kita lihat hari ini itu faktanya bahwa perangan di Gaza itu karena Yahudi itu dia bisa berperang, jadi mereka itu menghancurkan segala yang ada gitu dan membunuh bukan yang dibunuh bukan hanya militernya saja tapi anak kecil, warga sipil, bahkan sampai tempat-tempat ibadah dilanjutkan oleh mereka. Nah, tahu apakah mereka tidak paham terkait aturan perang gitu atau gimana gitu ya. Jadi harusnya sebagai pemimpin negara atau dolar itu ketika membuat keputusan untuk mempertahankan iman atau mempertahankan agama terus cepat apakah ketika terjadi maka harus membuat keputusan walaupun nanti akan mengorbankan banyak orang warga sipil misalkan ini benar. Ya. Nah, kan ini ya promosi dari sini kedengeran gitu ya. Harus bagaimana atau agar itu senantiasa istiqomah karena kan banyak juga kan gerakan kemudian setelah lama ada perubahan sedikit balik lagi ke seperti yang itu mungkin bisa disegarkan itu ada Ya. Dua pertanyaan ya. Pertama tadi berkaitan sikap negeri muslim mungkin dalam mengambil keputusan untuk menolong saudara, apakah memang langsung atau perlu ada pertimbangan tadi berkaitan istiqomah. Dan mungkin korelasi dengan yang pertama juga kan tambahannya ketika umat Islam di Palestina itu kan dapat ujian secara langsung gitu ya. Maka kan secara tidak langsung juga muslim yang jauh juga ujian juga betulnya ya. Ujian juga dalam rangka apa sikap mereka melihat saudaranya seperti itu. Nah, lantas amalan apa gitu ya yang perlu dilakukan sehingga memang tidak tadi ketika amalan itu yang tidak yang maksimal lah gitu ya yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin yang jauh gitu ya untuk menunjukkan kita juga serius dalam hal beriman untuk membantu saudara kita seperti itu juga. Ya. Kan kalau kembalikan ke hadis Nabi tadi, persiapan menghadapi fitnah itu badiru bil a'mali fitanan. Segera beramal sebelum datang fitnah. Jadi kita harus memperhatikan terkait amal ini. Ya, nah, amal seperti apa? Kalau dikembalikan kepada surat Al-Mulk, ya, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Amal yang ihsan, amal yang baik. Amal ihsan itu bagaimana? Niatnya karena Allah. Itu, dua, ya. Tata caranya mengikuti contoh
Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus berlatih amal itu. Amal itu seperti itu. Ya, kita harus membersihkan niat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus punya keimanan. Dan keimanan itu terus dipupuk. Tidak bisa hanya lip service ya, mengucapkan saja gampang, tapi harus dipupuk. Gitu. Nah, diyakini, diamalkan, dan difahami makin kuat dengan amalan. Apa beda iman kita dengan para sahabat? Sahadatnya sama. Ya. Menemukan bukti nyata kebenaran Islam itu juga sama. Gitu. Terus pada masa Nabi juga ada yang syahadat, ada istiqomah, ada yang syahadat terus murtad, ada. Apa bedanya? Bedanya apa? Ya. Nah, bedanya orang yang bisa bertahan itu orang yang menetapi jalan-jalan keimanan dan bersabar dengan semua konsekuensinya. Bagaimana tidak kuat imannya? Para sahabat itu ketika disuruh untuk jihad di perang Badar. Iya, ayahnya ragu-ragu ayah. Mana persenjataan terbatas, musuh lebih loba. Tapi apa? Karena perintah Allah dijalankan. Akhirnya apa? Mereka menyaksikan malaikat turun membantu perang. Nah, jadi lain cek cenah deui. Lain ilmal yakin, geus ainal yakin eta mah sarafna teh. Ilmal yakinnya iya kan? Kabar dapat. Tapi ketika sudah menyaksikan langsung itu ilmal yakin, dia lihat malaikat turun. Mantap. Jadi kuat imannya kokoh. Kenapa? Ketika mereka menetapi jalan ketaatan, Allah berikan bukti-bukti itu. Dan Rasulnya butuh ainal yakin. Nabi Ibrahim ketika bertanya pada Allah, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati? Kata Allah, apakah engkau ragu? Tidak ya Allah, hanya untuk menenangkan hatiku saja. Kata Nabi Ibrahim teh, sok atuh, ya, ambil beberapa ekor burung, dilatih burungnya teh, nyamperin yang dikelepek burungnya. Berarti yang manuk naon dikeprokan teh, nyamperkeun. Cangkurileng meureunna. Ya. Urang mah cangkurileng. Dilatih, diterbangkan pun dipanggil datang gitu kan, nah udah sembelih. Pencit, dipencit terus dimutilasi, dicacah. Bagian tubuhnya disebarkan ke beberapa gunung. Nah, lalu panggil oleh engkau, maka burung itu akan datang kepadamu dengan segera. Benar. Pencit, dicacah, ditebar di beberapa tempat, dipanggil, datang manukna. Itu sekelas Nabi Ibrahim. Ternyata butuh juga. Ainal yakin teh butuh. Nabi Muhammad oge sarua ketika iman beliau diuji digencet dalam Amul Huzni ya, setelah pemboikotan itu kan dapat tahun-tahun kesedihan. Diperkuat imannya oleh Allah dengan apa? Di Mi'raj, diisrakan di Mi'raj. Gitu. Nah, kita juga sama. Kita butuh yang seperti itu. Tapi tidak akan diberikan oleh Allah kalau kita tidak istiqomah. Istiqomah nanti ketahuan. Benar. Ya. Terkonfirmasi keimanan. Benar. Wa mayatakillah yaja'ahu mahroja. Dina ayat namanya. Orang teh yakin benar. Tapi buktinya akan ketinggali. Bisa merasakan buktinya kalau kita sudah menjalani. Kalau bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akan cek cenah ke Quran, yakin tapi kumaha karasana nyarasakeun jalanan ya, lakonan ieu ketakwaan dan ketaatannya dijalankan, maka Allah akan hadirkan bukti itu di depan kita dan makin kuat imanan ya. Intang suruh hayang surku mayusabit aqdamahum, katakan goib, yakin bener ayat nama bener, mau mungkin salah, mau mungkin bohong, tapi can karasa, can katempo ya, kumaha ngalakonan jalani, nanti kita akan saksikan ya, dan tidak akan disaksikan kalau tidak menjalani. Para sahabat kuat imannya kenapa? Karena menjalani, maka akhirnya merasakan. Di perang Badar lihat malaikat ya, kemudian perang Khandaq
ningali batu gede di kampak ke Rasul ngaburinya mengeluarkan cahaya putih beberapa kali. Heran. Ya. Itu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh mereka. Kurma habis. Ada cuma satu mangkok kecil sama Rasul teh, ya. Sinin kurmanya ke ini, ke kain saya, gitu. Kucurkeun. Tuh beak-beak kurma terus gitu. Para sahabat setelah perang kehausan, gak ada air ya. Lalu Kang Rasul tuh memancarkan air dari sela-sela jadinya tuh, sehingga semua pasukan bisa minum. Itu kan hanya dialami oleh orang yang ikut jihad. Mun apek mah tinggal jihad. Ya, moal nempon kitu. Ya. Nah, jadi bagaimana agar iman kita kuat? Ya dijalani. Menjalani istiqomahnya itu dalam syahadat kita. Gitu. Ya, jadi itu pertama. Keimanan diperkuat dengan cara apa? Menjalani. Merasakan keimanan tadi sehingga kita bisa buktikan sendiri. Satu. Yang kedua adalah keikhlasan. Ya, ikhlas ini harus dilatih. Orang yang tidak melatih ikhlas, tidak membersihkan diri dari niat-niat yang mengotori, nanti di akhir hayatnya akan kelihatan hasilnya. Di perang Uhud itu ada seorang satria Madinah, ya, lelaki langit lamang jagad, lelaki pilih tanding, jagoan perang, karena si Kozman mati di perutnya ketusuk pedang. Lalu para sahabat berdecak kagum, wah ini pasti syahid, ini pahlawan kita. Cek Rasul henteu, saya tahu ahli neraka. Yang tadinya nggak ngomong, ya Rasul bener, dia itu matinya bukan ditikam musuh, dia bunuh diri. Terluka parah, nahan sakit, nggak kuat, pedangnya dibalikin ke perut, dia rebah ke tanah. Jadi nusuk perutnya sendiri. Nah, penasaran, ditanyakan kunaon buat bisa kitu sing horeng, saacan perang Uhud teh, mainnya teh sesubar ke kaumnya sendiri. Saya mah perang teh lain perang tuh sebab agama, bukan perang karena Allah. Saya perang untuk mempertahankan kehormatan kota Madinah, untuk mempertahankan kebanggaan kita sebagai suku kita. Nah, itu. Jadi niatnya lain karena Allah. Karena apa? Karena kesukuan, karena kedaerahan. Jadi lamun orang enak biasa menjalani aktivitasnya, ya, niatnya bukan karena Allah. Nah, nulungan kemanusiaan orang mah. Eta tungtungna kapiring kayak pas mautna mau diterima. Suul khotimah kayak mautna. Ya. Saya berjuang bukan karena Allah, tapi kenapa? Karena NKRI harga mati. Ya. Karena NKRI harga mati. Nah. Tentara. Pas mau syahadat tuh bisa. Bisa syahadat pas mautna. Ya. Itu dibuktikan nanti ketika akhir hayatnya. Kalau terbiasa tidak membersihkan niat, ya, tidak ikhlas, itu nanti akan kelihatan. Makanya hati-hati jaga niat. Ada niat-niat yang ini bersihkan. Ada dorongan motivasi atau isme-isme yang tidak islami segera dinyahkan, dibuang. Ya. Kenapa? Karena kita khawatir pas meninggal nanti itu ya ditunjukkan kita jadi suul khotimah. Semua amalan harus karena Allah. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya, selain kita membiasakan diri untuk ikhlas dalam beramal, ya, berlatih, berkorban, meluruskan niat, kita juga harus punya ilmu. Harus punya ilmu, belajar. Nah, harus belajar. Kenapa? Karena setan itu menyesatkan orang-orang yang tidak berilmu. Lebih mudah disesatkan oleh setan. Lamun aya tahlilan, tawasulan biasanya sok nyebutkeun ngaran saha. Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Nah, pernah satu kisah beliau itu sedang berkholwat sedang tahajud ya. Di malam yang sepi itu beliau zikir itu. Dan tiba-tiba di depannya tuh ada cahaya. Cahayanya keluar suara. Wahai Abdul Qadir, saya adalah Allah. Yang kau sudah terbukti hambaku yang soleh taat sudah puluhan tahun, maka engkau aku naikkan derajatnya. Ya, engkau adalah kekasihku, waliku, maka sejak hari ini tidak perlu lagi terikat dengan hukum syariat.
kewajiban syariat tidak berlaku lagi untuk kamu, keharaman tidak berlaku lagi. Geus levelna geus level ma'rifat sama, geus syariaton geus lewat geus. Itu berlaku. Ya, ini geus ma'rifat ieu. Geus hakikat ieu mah level. Ya kan saya begitunya teori nanya, mana mah syariat keneh. Urang geus hakikat. Kan kabuktian aya nu disebut-sebut wali tapi mabok jinah. Nah, wali teh mabok, syariatna mah mabok, hakikatna mah keur zikir mah teh keur takarrub. Iya. Ya, lalu apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Dihardik si cahaya tadi itu. Dasar sia maneh mas setan. Ya. Pantog sia. Untuk orang di baledog dituruk sia maneh. Hilanglah cahaya itu. Lalu berganti datang asap hitam. Syekh Abdul Qadir, dari mana kamu tahu saya setan? Padahal dengan cara seperti itu aku sudah pernah menyesatkan 70 ahli ibadah. 70 bahasa kan, main 70 benar ya. Coba kita hitung. Ahli ibadah banyak disesatkan dengan cara seperti itu. Ya tadi itu pas kamu ngomong tidak lagi mewajibkan syariat. Nah, saya tahu kamu setan. Lamun aya nu kitu pantesna lain urang. Ya. Rasulullah jeung keluarga Rasul. Tapi apa kata Rasulullah seadanya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang potong tangannya. Jadi mungkin aya orang anu soleh dibebaskan dina syariat eueuh. Itu beliau selamat karena apa? Karena ilmu beliau. Kita akan alami nyaboa teuing. Mungkin akan dialami. Tidaknya nanti pas sakaratul maut datang ke setan. Dengan rupa orang-orang yang kita cintai. Yang paling kita cintai. Dia ngajak murtad. Pasti itu. Sampai kita mau sakarat tuh ditongkrongin sama dia. Dibujuk, diajak supaya murtad. Ya. Nah gimana? Ngaji. Amalnya apa? Ngaji. Jangan putus ngaji. Terus Rasul ngaji ke malaikat Jibril. Para sahabat ngaji ke Rasulullah. Terus turun-temurun ya. Saling ajar mengajar. Tidak berhenti. Nah kita juga kalau berhenti ngaji begitu. Ketika diuji dengan cobaan-cobaan, gagal menghadapi cobaan. Mantap enak kan Bapak? Anu hijrah-hijrah. Ikut acara-acara lihat YouTube atau ikut tabligh akbarnya. Semangat. Tapi geus eta kitu we resep abring-abringan. Bering ka ditu, bering ka dieu. Teu sadar saya ekonomina mana make riba. Urusan rumah tangga teu bener, istilahna teu dipiung atau masalah nafkah enggak bener akhirnya kepuguh gitu ya. Ya, saya hanya semangat saja tapi tidak disertai kesiapan untuk belajar. Belajarnya belajar talaki, halaqah. Karena lama-lama bosen sok ikut aja kajian ustaz-ustaz yang populer. Ya tadi materi teh. Ya, karena mereka mah hanya memotivasi untuk bisa kita paham betul bagaimana mempraktekkan, bagaimana menjaga istiqomah itu harus talaki. Ngajinya ngaji bener, pakai kitab. Kalau tidak siap seperti itu, tidak sabar, ya, ketika diuji gagal. Perwata jeung nu motivasi bisnis. Ayo kita bisnis. Wah, akhirnya ijazah diduruk. Terus keluar ti pagawean gitu kan. Semangat hungkul. Lagu di kita, yuk orang diajar akuntansi embung. Ya. Karena orang memarketing we. Gimana naon bisnisnya teu karuguh kan. Duitna teu jelas ka mana kuna udah belajar akuntansi. Jadi tidak cukup hanya sekedar semangat hijrah. Ya. Nah, nu nanya mana eta? Yang nanya, ngerti enggak? Hah? Ngopi dulu? Oke, gila. Ngopi dulu ya. Ya itu ya, jadi beramal tadi. Amal soleh. Niatnya harus benar lillah. Ya, punya iman yang kuat tuh gimana dijalani. Keimanannya dibuktikan. Nanti kita akan dapat pembuktian dari Allah seperti apa. Jalan tiap orang beda-beda ya. Pengalaman tiap orang akan beda-beda. Ya. Kemudian murnikan niat. Terus jangan berhenti belajar. Talabul ilmi. Insya Allah kita bisa lulus menghadapi ujian-ujian itu. Nah. Kemudian Gaza. Kasus di Gaza, Palestina bagaimana? Sebetulnya kalau kita lihat itu kan Palestina itu dulunya itu
dikuasai oleh Romawi. Ya. Lalu dibebaskan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Setelah beberapa kali peperangan besar antara umat Islam dengan Romawi. Gitu. Nah, Rasulullah 2 kali perang di Romawi teh. Hiji perang Mu'tah. Perang Mu'tah teh kumaha peristiwana? Orang Romawi pasukannya jumlahnya 200.000. Umat Islam pasukannya 3.000. Rasul sudah berpesan, ya. Nanti yang mimpin perang adalah Zaid bin Harithah. Ya. Kalau Zaid gugur, maka diganti oleh pertama Ja'far saja. Lupa lagi saya. Ya, kemudian kalau gugur maka diganti oleh Ja'far. Kalau Ja'far gugur diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Ja'far dulu pertama Ja'far, kemudian Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah itu gugur maka diganti Abdullah bin Rawahah. Kalau gugur Abdullah bin Rawahah maka nanti umat Islam silahkan pilih mana yang akan dijadikan komandan. Benar, gugur satu-satu panglima perangnya. Ya, bayangkan itu 200.000 disanghareupan ke 2.000. Dua lawan 3.000 lawan 200. Ibaratnya gitu. Kita gelut nih. Di sana pasukan 200, kita cuman bertiga. Logikanya mah eleh. Tapi apa yang terjadi? Menang kaum muslim. Menang. Pertama, panglima perang pertama mimpin dengan gagah berani. Masuk perang ke pasukan musuh. Wah, nggak tahu kayak gimana perang, kita bayang pokoknya. Mengerikan. Nah, 3 gugur, maka dipilihlah siapa? Khalid bin Walid. Beliau pakai strategi. Bersandiwara, seakan-akan ada pasukan besar datang untuk membantu. Pasukan yang lain yang membantu. Nah, orang Romawi karena melihat kemampuan tempur yang luar biasa di awal-awal, datang pasukan bantuan, mereka takut kan ngeper, akhirnya mereka lari, mundur. Yang meninggal berapa orang dari pasukan Islam? Yang syahid berapa orang? Kira-kira 3.000 lawan 200.000. Yang mati banyak apa banyak? Sedikit. Banyak atau sedikit? Kira-kira wajarnya? Banyak. Yang mati berapa? Yang syahid? 13 orang. Coba bayangkan. Anu gugur 13 orang. Pasukan 3.000 ngelawan 2.000, anu gugur kan 13. Menang. Khusus kayaknya. Eta logika gimana coba? Kopassus. Ya. Kenapa? Ya itulah. Itu adalah pertolongan Allah. Itu. Pertolongan Allah. Dia nggak menjamin. Sama sekali nggak menjamin. Ya. Nah, jadi menang perang Mu'tah. Kemudian perang Tabuk. Perang Tabuk itu tadinya sudah menyiapkan pasukan lebih besar. Tapi Heraklius tahu yang mimpinya Nabi Muhammad mundur mana Yunun. Karena dia tahu benar itu Rasul. Dan nggak pernah ada yang bisa menang perang lawan Rasul. Ya sudah itu jadi. Pertahankan Baitul Maqdis saja gitu ya. Cuman perang lagi dengan Umar bin Khattab. Dan Umar mengambil Baitul Maqdis, akhirnya bisa dibebaskan. Nah, selang berapa abad berikutnya umat Islam mulai lemah. Kejayaan didapatkan, ekonominya meningkat, mulai dia itu ya kubur dunianya keluar. Akhirnya apa? Dirampas tanah Palestina itu, Baitul Maqdis itu oleh pasukan Salim. Ya, lalu ada usaha keras lagi dari para ulama, muncullah tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Berhasil untuk mengumpulkan pasukan yang tidak wahan, tidak hubudunnya. Berhasil membebaskan lagi Baitul Maqdis. Lalu berganti khilafah, datang pemerintahan Turki Utsmaniyah, nah mulai hubudunnya. Bahkan pernah Utsmani itu sampai-sampai niru-niru kebudayaan orang-orang Eropa. Bajunya, apanya segala macam itu niru Eropa. Akhirnya karena umat Islam sudah wahan, terpecah belah, dirampas lagi tanah Palestina. Ya. Nah, sekarang kita saksikan di Gaza, di tepi barat, seperti itu kejadiannya umat Islam sewalakaya. Mungkin ini teguran
bagi umat Islam, ya, agar mereka tuh bangun, bangkit, sadar, begitu. Setidaknya ada beberapa, ada 3 hal ya yang kita bisa belajar dari Gaza. Satu, ya ternyata membuktikan bahwa benar iman umat Islam itu kalau benar beriman itu kuat luar biasa. Segitu sulitnya orang Gaza itu bisa bertahan. Kalau umat agama lain gas gelo merintah. Stres gelo mus kabur ya bertahan. Anak kecilnya pun berani menghadapi ledakan-ledakan, serangan sana mereka berani. Masih bisa ceria, ketawa itunya. Masih mau sholat, masih mau sujud, nggak doa ke Allah. Pun agama Kristen mereka sudah mencaci Tuhan. Mana penulungan. Ya, tapi justru orang Gaza itu begitu. Itu keimanan yang betul-betul ditempa dengan cobaan hidup. Dan orang-orang barat sekarang takjub, penasaran, pengen belajar Islam. Dan membuka kebenaran agama Islam. Itu satu. Yang kedua, kita juga melihat sekarang ini orang-orang barat yang berkuasa, yang mendukung Israel. Ya, dengan semua omong kosongnya, mereka polusi dunia, penjaga perdamaian, bahkan menjaga kelestarian alam dan juga kemanusiaan. Polisi dunia, ya ternyata semuanya cuma omong kosong. Sudah jelas-jelas itu kejahatan kemanusiaan, tapi mereka malah mendukung kejahatan itu. Dengan telanjang, dengan tanpa rasa malu, dan nutupin dengan kebohongan. Masyarakat dunia sekarang tahu bahwa dunia sekarang dipimpin oleh peradaban kebohongan. Gak bisa dipercaya. Eropa, Amerika itu bangsa-bangsa yang gak bisa dipercaya. Cuman siapa yang bisa menghukum? Siapa yang bisa menggantikan? Nah, disinilah umat Islam itu punya peluang untuk bangkit. Nih, Islam itu sebetulnya kalau memimpin gak akan seperti itu. Dan bisa jadi dari sini, orang jadi tertarik untuk tadi itu. Ya, untuk mau menegakkan lagi peradaban Islam. Ya. Nah, yang ketiga, ini pun apa? Memperlihatkan bahwa sebetulnya umat Islam itu kalah bukan karena sedikit dan karena lemah. Minyak ada di umat Islam. Jalur perdagangan terusan Suez itu di umat Islam. Populasi umat Islam. Neboga. Ya. Tapi kenapa sekarang ini kok seperti itu? Karena kubur dunia. Ya, jadi sudah saatnya kita bangkit. Ya. Nah, umat Islam hari ini melihat orang-orang barat tertarik pada Islam, umat Islam bagaimana? Mereka belajar Quran, kita belajar Quran. Ya. Kadang-kadang, ya itu, merasa sudah dapat dari kecil, nggak dibaca, nggak didalam. Kita gimana? Karena orang barat sekarang lagi senang-senangnya baca Quran, mempelajari, bahkan tahajud dan masuk Islam. Nah, kita umat Islam di sini gimana? Itu satu. Kedua, ya orang-orang barat yang ngakunya kampiun demokrasi, HAM, apalagi? Wah, segala macam lah yang mereka klaim sebagai konsep-konsep yang baik gitu kan. Ternyata omong kosong, tidak pernah mereka komitmen, tidak pernah mereka jalankan. Terus kita umat Islam, aneh kalau masih tertarik dengan konsep-konsep gaya hidup tadi. Ya. Aneh gitu kalau masih seperti itu. Untuk Amerika, orang kampiun demokrasi, menjunjung tinggi HAM, orang demokrasi. Orang junjung tinggi HAM. Naon mah anu konsep nage tara ngajalankeun, yang naon urang kudu ngajalankeun. Ya. Ngapain kita menjalankan, mereka juga nggak menjalankan, itu cuma ngomong kosong, nggak ada fakta. Ya kok mau-maunya gitu ngikut-ngikutin barat. Ya. Manusia itu akan bangkit bebas kalau diberikan kebebasan berekspresi gitu kan. Tentunya kan ngerusak bangsa mana seorang, orang ngilu-ngilu kebebasan berekspresi. Jadi marah siapa aja. Itu jadi kriminan buat kita. Ya. Dan kita semua sadar sebenarnya kita kuat. Nah, kemana kita mau menyelesaikan? So, pertanyaan sekarang. Bisa nggak berharap ke OKI? Organisasi Konferensi Islam bisa nggak? Nggak bisa, karena OKI itu tidak pernah bisa mempersatukan. Keputusannya tidak mengikat. Kan namanya juga organisasi konferensi. Kolektif kolegial, sehingga Indonesian Liars Club. Sehingga itu
Ngoceh, naon kesimpulanna? Deui. Eueuh keputusan. Gak ada, ya. Gak ada yang mengikat keputusannya. Hanya ya dijalankan silakan, sebagainya baik. Itu kan gitu. Ke negara Arab tingali, enak. Negara Arab juga kumaha. Ya, nggak bisa diandalkan. Nyamun bener mah cegat eta minyakna. Di mana minyaknya? Di Turki. Azerbaijan, Kazakhstan itu ngirim minyak lewat jalur Turki, terus tambahan ke Turki oge. Baru dikiriman ke Israel, jadi stop. Air bersih juga disuplai dari Turki. Turki juga anggota NATO. Buka pangkal militer Amerika Serikat. Jadi lamun kayak misalkan si Rewel tengah sereh Amerika turun, pasti diantaranya bertolak dari Turki. Karena ada pangkalan Amerika di situ. Ya. Jadi ngomong kosong sebetulnya. Apa? Ya, cuma alasan saja sebetulnya. Cuma alasan. Tadi, wah, takut. Banyak tapi nggak berbobot. Ya. Takut. Warga Turki ya namun diserang ya kita rata-rata sekuler kan. Mau ngelawan lompat. Maksiat mereka itu. Banyak yang maksiat itu fenomena Islam hari ini ada demikian. Ya. Makanya kemana mau minta pertolongan? Ke PBB. Geus menyerah. Sekian PBB lagi geus teuing lah kumaha eta mah. Hese. Geus dibikin resolusi di veto deui. Bikinnya di veto deui kan liur. Jadi kita berarti harapan minta ke Amerika. Mereka mau. Jadi kumaha ini mah urusan umat Islam harus diselesaikan oleh umat Islam sendiri. Jangan berharap kepada mereka itu bagaimana solusinya kata Allah dengan jihad. Ya, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu. Kan enak eleh karena berpecah belah. Sok atuh ngahiji, nya sana bisa ngahijikeun oke, itu bisa. Jadi harus seperti Umar bin Khattab yang bisa mempersatukan dulu umat Islam. Kenapa? Karena beliau khalifah. Khalid al-Ayyubi bisa bebaskan Palestina. Kenapa? Karena beliau itu panglima perang dari seorang khalifah. Jadi bisa mempersatukan potensi umat Islam. Nah, jadi sekarang juga yang bisa menyelesaikan masalah Palestina itu kalau sudah ada khalifah yang bisa mempersatukan umat Islam. Saudi, ya, Jordan, Saudi-nya sekitar termasuk Turki harus bersatu di bawah satu komando untuk melibas Rewel jeung Amerika Serikat jadi backup. Ya coba buka surat Al-Hasr, sebetulnya mereka itu pengecut. Ya. Mereka itu takut pada umat Islam kata Allah. Melebihi takutnya mereka pada Allah. Terus mereka tidak akan menyerang kita secara bersama-sama kecuali di kota-kota yang berbenteng dan di balik tembok. Itu kebiasaan orang Yahudi mah. Mau wani. Terus ka urang teh sieun sebenarnya. Sieun pisan. Ya. Rasul dulu bagaimana cara mengalahkan orang Yahudi. Yahudi terkuat di tanah Arab itu ada di Khaybar. Khaybar itu kota yang berbenteng tinggi. Ya, karena mereka beraninya di balik benteng perang itu. Gak berani hadap-hadapan. Gak berani. Kenapa? Takut sama kita. Mantap kabudak detiknya sieunnya. Ternyata pengecut di balik benteng. Jadi kumaha carana? Di embargo ke Rasulullah. Dikepung, ya. Sumber makanannya itu dicegat, perdagangan dicegat, sungai-sungainya dibendung, terus pohon-pohon kurma mereka ditebang sama Rasul. Geus kitu gara-gara pakan angkat tangan kibar bendera putih menyerah, minta damai akhirnya mah. Ya, sampai Rasul punya tanah di Khaybar, di Fadah. Kenapa? Karena warga sana enggak mau perang, ngajak damai, akhirnya menyerahkan tanah-tanah mereka. Jadi caranya begitu. Jadi ngalahkan si rebel mah gampang. Pengpetan cayeuna, pengpetan minyakna, tong aya aliran ka negara FK. Payah sorangan. Menyerah, malah kaya. Ya. Nah, tapi ada backup kuatnya yaitu apa? Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat kuat kenapa? Karena rakyatnya masih mendukung pemerintahnya. Sekarang
Beda zaman dulu warga Amerika Serikat tuh kayak kebo di cok hidung. Ayo orang terang ke Vietnam, hayu. Wah, semangat bayar pajak. Malah tentara bisa ini ke Vietnam. Ya. Tapi ada yang sadar itu sebetulnya hanya kepentingan elit-elit pemerintahnya saja. Ayo orang perang ke Irak, kunaon di Irak teh aya teroris. Ternyata mustah-mustah teh. Ya. Oh, warganya disuruh bayar pajak. Anak-anaknya dilatih perang, dikirim ke Irak. Ternyata apa kan? Mana nggak ada musnah-musnah yang ada ngerusak negara lain. Dan tujuannya minyak. Setelah dikuasai negaranya, sumur-sumur minyak diambil sama perusahaan-perusahaan minyak. Ya, kapitalis Amerika. Kan jadi hati tuh. Kalau ngirim budakna balik cacat demi kepentingan korporasi, ternyata lain demi kepentingan keamanan Amerika Serikat. Dan sekarang anak-anak muda di Amerika itu terbuka. Bukan hanya dari media mainstream, tapi baca dari internet. Jadi tahu di Gaza seperti apa, Israel seperti apa, pemerintah mereka kayak gimana. Ya, jadi enak guys dapatin nurut teuing ka pemerintah. Tah kurang ditambahan deui ku pasukan julid. Fisabilillah. Ya sampai di sana di Amerika itu sampai Starbucks aja sekarang sepi. Anak-anak muda nggak mau lagi. Ya hari Jumat, hari tertentu biasanya si Starbucks itu ngasih kopi gratis. Gratis aja nggak diambil. Pada nggak mau ngambil. Ya, jadi selain perang fisik, perang propaganda juga penting. Begitu. Berharap. Dia yakin intang suruh yang surkum. Kalau kita komitmen dengan Allah, Allah juga akan menolong kita. Pasti. Gak usah takut. Tapi itu adalah bahasa keimanan. Hanya bisa dijalani, diyakini oleh orang yang beriman. Lamun wahan mah moal. Tidak akan sanggup untuk berkorban sampai sejauh itu. Iya. Aku beriman tapi sebetulnya bohong, hanya lip service. Ya itu 2 pertanyaan mudah-mudahan terjawab. Ya. Jam berapa ini? Udah jam 10 ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Gitu ya. Itu. Nah, alhamdulillah mungkin barangkali karena memang udah waktunya sampai jam 10 juga ada closing statement mungkin barangkali tadi sekaligus menguatkan kembali tadi berkaitan dengan memahami ketika misalkan dalam hidup itu tuh ini tuh bagi kita ujian atau memang sudah teguran. Nah gitu ya. Memahami itu tuh ujian atau teguran tuh dari mana tadi mungkin sekaligus ya. Nah, terakhir mungkin terkait dengan berkorban ya. Dan semua macam ujian ketika kita berkorban. Nah, jadi pasti semua orang akan diuji dan diminta berkorban supaya kita bisa siap, maka persiapannya tadi kata Rasulullah badiru bil amal. Bersegera untuk kita beramal. Ya, bersegeralah untuk kita beramal. Amal bagaimana? Ya amal itu satu yang benar yang ikhlas, kedua yang mengikuti petunjuk. Maka 2 hal. Pertama adalah ngaji, selanjutnya latihan. Harus dilatih untuk menjalankan amal-amal tadi itu. Semua yang fardu dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Yang sunnah kita upayakan. Ya, yang sunnah itu yang penting dawamnya. Ya. Supaya bisa dawam, yang wajib dilakukan, yang haram ditinggalkan, dan yang sunnah kita usahakan itu gimana? Aya jampena bismillahirrahmanirrahim paksakeun. Nah, tahan terus paksakeun sampai 40 poe. Setelah 40 hari biasanya tubuh kita, jiwa kita sudah terbiasa untuk menjalankan itu. Mantap aya nu jamaah tablignya nu huruf kita 40 poe. Ya memang ada hikmah dari hitungan 40 hari itu. Ada. Ya. Hitungan-hitungan janin diciptakan per 40 hari. 40 hari pertama jadi apa? Ya. 40 hari kedua jadi apa? 40 hari ketiga 4 bulan. 120 hari. Ya. 4 bulan. Maka ditiupkan ruh. Nah, itu.
dituliskan segala macamnya. Terus ketika ada beberapa 3 sahabat yang tadi ikut perang Tabuk karena lalai, dihukum oleh Rasulullah 40 hari sampai diterima taubatnya. Setelah 40 hari, 10 hari berikutnya mereka diminta untuk menjauhi istri-istrinya. Ya, baru diterima, taubatnya diterima. Jadi ada hitungan 40. Kalau kita sudah bisa bertahan 40 hari, itu insya Allah. Salat subuh berjamaah, kumaha kuatkan 40 hari. Ya. Semua sama gitu. Harus dibiasakan. Gitu. Nah, ketika kita dalam jalan ketaatan, maka tadi apapun yang menimpa kita, kita harus sabar dengan yang menimpa kita itu. Ya. Itu apakah teguran, apakah ujian? Ya, kalau teguran berarti kalau kita memang salah. Kalau ujian itu kalau kita di jalan yang benar. Jadi ketika mengalami peristiwa musibah-musibah seperti itu, ya kita 2, sabar. Mungkin kita berprasangka itu adalah ujian dari Allah dan kita harus ya introspeksi diri apakah ada salah dari diri kita. Pasti setiap yang menimpa kita itu antara 2 itu bisa jadi dua-duanya sepaket. Kita diuji, kita juga ada kesalahan. Ya. Jadi selalu ketika mendapatkan suatu kepahitan, ya 2 itu saja. Pasti Allah mau menguji, pasti juga ada teguran di situ. Gitu ya. Nah, ini kan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ini nasihat yang paling utama buat saya sendiri. Ya. Nah, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk ikhwan-ikhwan yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah beres. Gitu ya.